Halo, assalamualaikum para pejuang CPNS sekalian. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai prediksi soal-soal CPNS bidang tes wawasan kebangsaan atau TWK, materi radikalisme. Namun sebelum lanjut, ada baiknya untuk teman-teman mensubscribe channel ini agar bisa mendapatkan info dan latihan soal terbaru dari Kelas Ilmu. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke soal nomor 1. Gerakan-gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan jalan menggunakan kekerasan merupakan pengertian radikalisme menurut titik-titik. A. Rubaidi, B. Bang Jago, C. Kartodirjo, D. Partanto dan Alweri, atau E. Hasani dan Naipospos. Oh ya, kalian juga bisa menjawab pertanyaan ini sendiri ya, agar tahu seberapa besar persiapan kalian dalam menghadapi ujian CPNS nanti. Pembahasannya, pengertian radikalisme menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama menurut Rubaidi. Radikalisme adalah gerakan-gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan jalan menggunakan kekerasan. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang A, Rubaidi. Kemudian pengertian radikalisme menurut beberapa ahli yang lain, yang kedua itu menurut Kartodirjo. Radikalisme katanya adalah gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib sosial yang sedang berlangsung dan ditandai dengan kejengkelan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang memiliki hak-hak istimewa dan yang berkuasa. Lalu menurut Partanto dan Alberi, radikalisme adalah paham politik kenegaraan yang menghendaki perubahan dan perombakan besar sebagai jalan untuk mencapai taraf kemajuan. Kemudian menurut Hasani dan Naipospos, pengertian radikalisme katanya adalah pandangan yang ingin melakukan perubahan yang mendasar sesuai dengan interpretasinya terhadap realitas sosial atau ideologi yang dianutnya. Gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Program yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi paham radikalisme melalui cara yang dikenal dengan deradikalisasi. Program ini bisa berkenaan dengan proses menciptakan lingkungan yang mencegah tumbuhnya gerakan-gerakan radikal dengan cara menanggapi titik-titik. A. Reedukasi, B. Rehabilitasi, C. Root cause, D. Resosialisasi, atau E. Reboisasi. Pembahasannya, program yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi paham radikalisme melalui cara yang dikenal dengan deradikalisasi. Deradikalisasi adalah suatu upaya mereduksi kegiatan-kegiatan radikal dan menetralisir paham radikal bagi mereka yang terlibat teroris dan simpatisannya, serta anggota masyarakat yang telah terekspos paham-paham radikal teroris. Deradikalisasi dilakukan melalui proses meyakinkan kelompok radikal untuk meninggalkan penggunaan kekerasan. Program ini juga bisa berkenaan dengan proses menciptakan lingkungan yang mencegah tumbuhnya gerakan-gerakan radikal dengan cara menanggapi root cause atau akar-akar penyebab yang mendorong tumbuhnya gerakan-gerakan ini. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang C, root cause. Soal nomor 3. Dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme, pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus-menerus yang dilandasi dengan prinsip titik-titik. A. Deradikalisasi, B. Kontraradikalisasi, C. Kesiapsiagaan nasional, D. Perlindungan HAM, atau E. Semua jawaban benar. Pembahasannya, pemerintah wajib melakukan pencegahan tindak pidana terorisme. Dalam upaya pencegahan tindak pidana terorisme, pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus-menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan HAM dan prinsip kehati-hatian.
Sedangkan pencegahannya melalui yang pertama kesiapsiagaan nasional, yang kedua kontraradikalisasi, dan yang ketiga deradikalisasi. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang D, perlindungan HAM. Soal nomor 4. Tindakan bom bunuh diri yang terjadi di depan Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu 28 Maret 2021 merupakan bentuk tindakan intoleransi. Aksi terorisme tersebut merupakan pelanggaran Pancasila sila ke ... A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, atau E. Kelima. Pembahasannya, kejadian pengeboman yang terjadi di depan Gereja Katedral Makassar tersebut merupakan tindakan yang mencederai nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kejadian bom bunuh diri ini bisa mengancam persatuan dan kesatuan antar umat beragama di Indonesia karena lokasi kejadian yang sangat dekat dengan tempat peribadatan umat Kristiani. Hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja dan harus segera dituntaskan sampai ke akarnya agar tidak terulang permasalahan yang sama di kemudian hari, sehingga dapat terwujud masyarakat yang damai dan sejahtera serta saling menghargai antar umat beragama di seluruh Indonesia. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang A, pertama. Soal berikutnya, nomor 5. Pendekatan deradikalisasi yang dilakukan dengan cara penangkalan dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang paham radikal sehingga tidak terjadi pembiaran berkembangnya paham tersebut adalah ... A. Reedukasi, B. Rehabilitasi, C. Resosialisasi, D. Pembinaan keagamaan, atau E. Pembinaan wawasan kebangsaan. Pembahasannya, pendekatan deradikalisasi dapat dilakukan dengan 6 cara, yaitu yang pertama, rehabilitasi. Program rehabilitasi dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama, pembinaan kemandirian untuk membina dan melatih para mantan napi mempersiapkan keterampilan dan keahlian, dan yang kedua, pembinaan kepribadian untuk melakukan pendekatan dengan berdialog kepada para napi teroris. Lalu pendekatan yang kedua adalah reedukasi. Penangkalan dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang paham radikal sehingga tidak terjadi pembiaran berkembangnya paham tersebut. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang A, reedukasi. Lalu pendekatan yang ketiga adalah resosialisasi. Program yang dilakukan dengan cara membimbing mantan narapidana dan narapidana teroris dalam bersosialisasi, berbaur, dan menyatu dengan masyarakat. Lalu pendekatan yang keempat adalah pembinaan keagamaan. Rangkaian kegiatan bimbingan keagamaan kepada mereka agar memiliki pemahaman keagamaan yang damai, inklusif, dan toleran. Yang selanjutnya, pembinaan kewirausahaan. Penangkalan dengan memberikan pelatihan dan modal usaha agar dapat mandiri dan tidak mengembangkan paham kekerasan. Kewirausahaan memiliki peran yang besar dalam pelaksanaan deradikalisasi. Lalu yang keenam, pembinaan wawasan kebangsaan. Memoderasi paham kekerasan dengan memberikan pemahaman kenegaraan, nasionalisme, dan kebangsaan Indonesia. Paham ya? Soal nomor 6. Menurut Firmansyah, pada tahun 2011, tindak kejahatan terorisme seperti salvation atau pengorbanan diri dan madness atau kegilaan termasuk dalam kategori tindak pidana ... A. State terrorism, B. Criminal terrorism, C. Irrational terrorism, D. Political terrorism, atau E. Economic terrorism. Pembahasannya, menurut Firmansyah, pada tahun 2011, beberapa tindak kejahatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana terorisme adalah yang pertama, criminal terrorism, yang kedua, irrational terrorism, yang ketiga, state terrorism, dan yang keempat, political terrorism. Teror yang motif dan tujuannya bisa dikatakan tidak masuk akal merupakan irrational terrorism. Yang bisa dikategorikan dalam kategori ini misalnya
salvation atau pengorbanan diri, dan madness atau kegilaan. Pengorbanan diri ini kerap menjadikan para pelaku teror melakukan aksi ekstrim berupa bom bunuh diri. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang C, irrational terrorism. Soal nomor 7. Motivasi yang digunakan untuk mendapatkan eksistensi kelompok melalui pengakuan kedaulatan, kemerdekaan, beragama, dan otonomi politik merupakan tindakan terorisme jenis titik-titik. A. Revolusioner, B. Separatisme, C. Nasionalisme, D. Etnosentrisme, atau E. Idealisme. Pembahasannya, menurut USA Army Training and Doctrine Command pada tahun 2007, tindakan terorisme berdasarkan motivasi yang digunakan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, revolusioner. Motivasi ini merupakan dedikasi untuk melakukan perubahan atau menggulingkan pemerintahan dengan politik dan struktur sosial yang baru. Lalu yang kedua, separatisme. Motivasi yang digunakan untuk mendapatkan eksistensi kelompok melalui pengakuan kedaulatan, kemerdekaan, beragama, dan otonomi politik. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang B, separatisme. Lalu yang ketiga, nasionalisme. Motivasi ini merupakan loyalitas dan kesetiaan terhadap suatu negara atau paham nasional tertentu. Dan yang keempat, etnosentrisme. Motivasi gerakan berlandaskan keyakinan, kepercayaan, serta kelompok sosial khusus yang mempererat kelompok tersebut sehingga terdapat penggolongan derajat suatu ras. Gitu ya. Nomor berikutnya, nomor 8. Menurut Nasution, pada tahun 2012, bentuk-bentuk tindakan terorisme adalah sebagai berikut, kecuali titik-titik. A. Pembunuhan, B. Penghadangan, C. Pembajakan, D. Pengeboman, atau E. Rasa putus asa. Pembahasannya, menurut Nasution pada tahun 2012, bentuk-bentuk tindakan terorisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembunuhan. Yang kedua, pembajakan. Yang ketiga, perampokan. Yang keempat, penghadangan. Yang kelima, serangan bersenjata. Yang keenam, pengeboman atau peledakan bom. Yang ketujuh, penculikan dan penyanderaan. Yang kedelapan, penggunaan senjata pemusnah massal. Dan yang kesembilan, pembakaran dan penyerangan dengan peluru kendali atau firebombing. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang E, rasa putus asa. Ini kecuali ya. Kalau untuk option E ini, rasa putus asa itu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan terorisme. Soal nomor 9. Badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden adalah titik-titik. A. Warga, B. Hansip, C. TNI, D. Polisi, atau E. BNPT. Pembahasannya, badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. BNPT menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis yang berfungsi sebagai fasilitas bagi presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah penanganan krisis, termasuk pengerahan sumber daya dalam menangani terorisme. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang E, BNPT. Soal nomor 10. Setiap orang yang melakukan tindak pidana terorisme dengan melibatkan anak, ancaman pidananya ditambah titik-titik. A. Setengah, B. 1/3, C. 1/4, D. 1 tahun, atau E. 2 tahun. Pembahasannya, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 16A tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana terorisme dengan melibatkan anak, ancaman pidananya ditambah menjadi 1/3. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang B, 1/3. Ini jelas ya. Soal nomor 11, soal terakhir.
Pemerintah resmi melabeli kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua sebagai teroris pada tanggal 29 bulan 4 tahun 2021. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemberian label teroris itu lantaran munculnya beberapa aksi teror di Papua sejak awal April 2021. Mahfud menjelaskan label teroris sudah tepat disematkan karena sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018. Sejalan dengan itu semua, maka pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris. Menyatakan melakukan pembunuhan dan kekerasan secara brutal itu secara masif, lanjut Mahfud MD. Jadi, aksi yang dilakukan teroris di Papua ini melanggar Pancasila dengan lambang titik-titik. A. Rantai, B. Bintang, C. Kepala banteng, D. Pohon beringin, atau E. Padi dan kapas. Soal ini kita jadikan PR aja ya. Tulis pembahasan dan jawaban kalian di kolom komentar, biar sama-sama belajar. Nanti insya Allah aku kasih jawabannya di deskripsi. Oke teman-teman, sekian dulu video pembahasan prediksi soal-soal TWK materi radikalisme pada kali ini. Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Nanti insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.